Oke. Kristo sama saya ini Bang, satu pekerjaan. Kita bekerja sama. Oke. Gimana tuh? Kan PR-nya kalau Kristo ini ya, ngerangkum bab 5 Versteg ya. Oh ya, terus. Nah, sama saya juga. Nah ini. Terus kalau saya kan ada tambahan ngerangkum Bang Bani ya, ini skripsinya. Oke. Nah, jadi sekarang presentasinya kita berdua Bang ya. Oke. Ya saya nggak ada Dias ya. Oke. Selamat siang semuanya. Jadi kita, gue sama Kristo bakal ngerangkum tentang finite volume method for convection diffusion problems. Lanjutan dari kemarin bab 4, sekarang bab 5-nya. Oke. Nah, kalau di bab 4 kita berhubungan dengan difusi satu dimensi. Atau difusi aja, difusi baik satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, sekarang kita ada penambahan entitas baru yaitu konveksi. Jadi steady one dimensional convection and diffusion. Nah, kita tahu di transport equation ada 4 suku di sini ya. Ada suku transient, terus suku konvektif, terus suku difusi, dan source. Nah, karena kita nggak berhubungan sama transient, kita kondisi steady, maka kita coret suku transientnya. Sehingga menyisakan convection and diffusion equation seperti ini. Nah, kemudian kalau kita menghilangkan suku source-nya, maka terus kita ambil satu dimensi aja, maka kita menyisakan seperti ini. Yang ruas kiri itu konveksi, yang ruas kanan itu difusi. Oke. Nah, untuk menentukan, karena ini berhubungan sama gerakan benda ya, ada fluida yang bergerak atau ya entitas yang bergerak, maka kita ada juga persamaan kontinuitas, yaitu D rho U per dx sama dengan 0. Oke. Nah, jadi nanti kita hubungannya ada dua ini persamaan yang akan kita observasi berikutnya. Oke, next. Nah, kita sama metodenya sama di chapter 4, di bab 4, yaitu kita pakai diskretisasi. Pertama kita bagi masing-masing, dibagi dimensi itu, satu panjang itu menjadi beberapa node. Nah, satu node kita observasi, kita teliti di situ. Ada orang masuk. Bu Chandra. Oke, lanjut ya. Nah, karena tadi kita udah ini ya, dua persamaan ini kita kembangkan di sini. Karena kita memakai diskretisasi, maka kita ubah. Ini yang turunan tadi pertama, ini yang turunan suku kedua. Ini persamaan yang kedua, persamaan kontinuitasnya. Jadi seperti ini. Nah, terus kita memperkenalkan variabel baru, yaitu F sama D. F itu adalah rho kali U, atau namanya apa ya? Suku ini aja ya namanya, lupa namanya. Suku konveksi. Flux kali ya. Ya, Flux ya. Boleh. Flux konveksi persatuan panjang ya, kalau nggak salah. Terus D-nya itu suku difusinya, flux difusinya ini. Maka ada gamma di sini. Nah, kita dua ini nanti bakal dipakai seterusnya. Terus kita mengasumsikan bahwa luasan dari west face ya, permukaan barat dan permukaan timur itu sama dengan A, itu sama. Maka kita bisa menyederhanakan dua persamaan ini menjadi yang di kotak ini. Nah, oke. Nah, kita menginginkan nggak ada V ya, V yang VE, tetapi VE besar saja, karena kita yang mau kita observasikan west, P sama poin sama E gitu kan. Kita nggak mengobservasi titik pertemuan, titik interface-nya enggak.
maka kita mengubah nanti theta E-nya menjadi theta E besar. Oh, theta sih. V E kecil menjadi V E besar. Nah, kalau persamaan kontinuitas menjadi kayak gini aja. Oke, terus. Nah, salah satu metode untuk mengubah tadi V E kecil dan V W kecil menjadi V P atau V E, V W besar. Nah, kita pakai central differencing scheme, yaitu dengan memakai rata-rata dari V yang di P dan E. Jadi kalau kita perhatikan, yang di W misalkan. Nah, VW kecil ini adalah rata-rata dari ini sama ini. P sama W. Oke, begitu pula yang E tadi. Ya, kita substitusikan lagi ke dalam persamaan tadi yang transport equation. Jadi seperti ini, terus kita susun ulang, nah jadinya kayak gini. AP, si P, bla bla bla. Nah, sehingga kita bisa membuat definisi AW, AE, sama AP. Nah, seperti ini. Oke, gitu. Nah, contohnya di contoh 5.1, nah misalkan ada properti C itu ditransportkan dengan difusi dan konveksi. Nah, misalkan dia di satu dimensi. Kemudian, nih contohnya di sini ya gambarnya satu dimensi. Nah, kemudian di ujung kiri dia itu C-nya itu 1. Kemudian di ujung kanan, paling kanan, C-nya 0. Nah, kita namakan X-nya dari 0 sampai L. Terus si fluidanya ini dia bergerak dengan kecepatan U. Nah, kemudian ditanyakan berapa distribusi dari C di satu dimensi ini. Nah, untuk beberapa kasus pertama, dia kecepatannya itu U-nya ini 0,1 meter per second. Kasus kedua, U-nya kecepatannya 2,5 meter per second. Oh iya, kasus 1 dan kasus 2 ini nodenya ada 5 ya, dibagi menjadi 5. Kemudian kasus yang ketiga, hitung ulang untuk U 2,5. Nah, untuk 20 node kalau yang kasus 3. Nah, terus dikasih datanya, L-nya ternyata 1 meter, rho-nya 1, gamanya 0,1. Oke. Perhitungannya. Nah, untuk node 2, 3, 4 karena dia similar ya, mirip, maka kita bisa menghitung sebagai berikut. Kita pakai rumus yang tadi aja dipakai, yang ini. Nah, dipakai, nah, sehingga ada yang masuk lagi. Sparisi. Nah, sehingga dapatlah seperti ini. Nah, untuk node pertama, karena dia hanya setengah ya, di ruas kirinya dia, bukan ruas kiri, di di delta X, di kirinya dia hanya setengah, maka dia tidak full. Suku ininya dia diubah menjadi FA dikali CA, karena dia bukan rataan dari W sama P. Oke, kayak gitu. Kemudian node, salah ini, node 5 ya harusnya. Node 5, nah ganti, bukan A tetapi B, karena dia bersentuhan dengan B. Nah, terus dengan mengasumsikan DA, DB itu sama dengan 2 gamma per delta X, sama dengan 2D. Karena apa? Karena kan D itu kan tadi rumusnya gamma per delta X ya. Nah, akan tetapi di sini delta X-nya itu setengah delta X. Karena dia hanya setengah untuk di node 1 sama node 5 nih. Maka DA dan DB itu adalah delta X per 2. Makanya 2-nya naik ke atas jadi 2 gamma per delta X. Atau 2D. Nah, terus FA, FB, F itu sama. F itu suku konveksi ya, flux konveksinya. Nah, terus disusun ulang, jadilah seperti ini. Yang si P disendirikan, si W sendirikan, dan seterusnya. Nah, dengan AP itu adalah ini, kayak gini. Oke. Tadi yang di bawah tadi dimasukkan ke sini ya. Nah, kalau kita hitung untuk masing-masing node, kita terapkan ya.
maka didapatkan sebagai berikut. AW-nya sekian, AE sekian, SP sekian, SU sekian. Nah, di kasus 1 ya, F-nya 0,1. Di D-nya 0,5. Kasus 2 berbeda, kasus 3 juga berbeda. Karena tadi sifat-sifat kasusnya berbeda. Nah, setelah kita plot ya, kita hitung algoritmanya, aritmatikanya dihitung, ternyata kayak gini. Ini kasus pertama yang di atas, kasus pertama, kasus kedua, ini kasus ketiga. Di kasus pertama, jawaban numerik itu berhimpit dengan jawaban eksak. Solusi numerik berhimpit dengan solusi eksak. Di jawaban kedua, solusi numerik itu dia berosilasi, dia tidak berhimpit dengan jawaban eksak. Ternyata gagal ya. Di jawaban ketiga, yang notabene sama dengan soal nomor 2 ya, tetapi dia node-nya dibanyakin jadi 20, ternyata dia sama solusinya antara numerik dan eksak. Nah, ada apa di jawaban nomor 2 ini? Kok dia berosilasi dan nggak sesuai dengan jawaban eksaknya? Nah, karena dia ini terlalu sedikit, nanti dijelaskan. Ada beberapa sifat-sifat di dalam diskretisasi ini yang menentukan apakah jawaban si numerik ini bakal sama dengan eksak. Nah, apakah dia konvergen atau divergen, intinya kayak gitu. Nah, baru di sini dijelasin properties of discretization scheme. Nah, sifat-sifat yang menentukan diskretisasi. Nah, yang pertama ada sifat conservativeness. Nah, misalkan kita lihat ya, di halaman ini ada dua ya, ada dua skema, ada dua batang misalkan ya, ada dua batang yang dibagi menjadi 4 node. Oke, nah kalau kita mengasumsikan bahwa perpindahan properties ini berlangsung secara linear, masing-masing node ya, misalkan perpindahan properties antara node 1 dan node 2 adalah tadi gamma 2 min gamma 1 per 2. Jadi dia garisnya itu lurus seperti ini, seperti menghubungkan antara theta 2 C2 dan C1 dan C2 digabungkan. Begitu pula yang seterusnya. Jadi seolah-olah dia membentuk kayak gini. Nah, sementara di gambar di bawahnya kita membuat nggak linear tetapi kuadratik. Jadi kita interpolasinya bukan secara linear tapi kuadratik. Kita menentukan 3 titik pertama misalkan 1, 2, 3, kemudian kita diinterpolasi. Jadilah garisnya kayak gini. 1. Terus interpolasi berikutnya kita ambil titik 2, 3 sama 4. Jadinya kayak gini. Nah, di jawaban nomor 1 coba kita lihat. Flux kalornya atau flux propertiesnya kita bisa menggambarkan kayak gini. Suku pertama ini menggambarkan flux dari 1 ke 2. Nah, 1 ini kan punya QA tadi ya, punya QA. Terus si ininya, ini adalah perpindahan dari 1 ke 2-nya. Jadi perpindahan dari 1 ke 2 dikurangi QA. Kemudian ini dari 2 ke 3. Kemudian ini 3 ke 4. Kemudian ini dari 4 ke B. Nah, sehingga ketika kita terapkan ada pengurangan di sini, ada canceling ya. 1 ini dikurangin, ada theta C2 dikurangi C2 juga. Nanti dia akan mengurangin sehingga menyisakan QB min QA. Ternyata suku-suku gamma C ini saling menghabiskan. Artinya dia konservasi, dia kekal Q-nya. Jadi seolah-olah si Q-nya itu hanya melewati ini aja. Tidak ada yang terjebak di sini, seolah-olah kayak gitu. Nah, sementara di gambar nomor 2 ini, karena dia gradiennya berbeda, lihat di node 2 sama node 3, ini kan ada selisih ya, tidak berhimpit ini nih. Ada daerah ini yang tidak saling menghabiskan, nanti ada sisanya di sini. Nah, dia namanya tidak konservatif. Oke, kurang lebih gitu. Nah, solusi numerik yang tidak berhimpit dengan eksak itu tidak konservatif.
karena syaratnya harus konservatif yang pertama. Terus syarat yang kedua, dilihat dari boundedness-nya. Atau ke apa boundedness-nya? Ke keterbatasan ya mungkin ya. Nah, setelah kita tadi kan di awal kita bikin persamaan aljabarnya ya dari masing-masing node. Terus ketika kita udah nemu persamaan aljabarnya, terus kan kita selesaikan kan, bisa jadi pakai Gauss-Seidel atau pakai Gauss-Jordan dan lain-lain. Nah, persamaan itu kadang-kadang ada yang nggak bisa diselesaikan atau divergen ada. Nah, yang bisa diselesaikan namanya konvergen. Nah, dia akan konvergen jika jika sigma A n B dimutlakin itu per A aksen B itu kurang dari 1 untuk semua node. Kurang dari sama dengan 1 untuk semua node dan kurang dari 1 minimal pada 1 node. Nah, apa itu A aksen B? A aksen P itu adalah koefisien bersih dari node tengah atau central node P. Atau gampangnya A aksen B itu AP min SP. Nah, terus apa itu sigma ANB? Itu jumlahan dari semua node tetangga yang west sama east-nya. Dijumlahin semuanya dari seluruh node. Nah, untuk memenuhi Untuk memenuhi syarat ini, maka si SP itu harus positif. Kenapa? Coba dibayangkan, kalau SP-nya negatif, maka AP dikurangi min SP gitu kan jadinya kan. Jadinya kan positif. Jadi tambah gede di sini nih. Nah, ketika tambah gede, maka di suku yang di bawah ini penyebutnya gede juga. Penyebutnya gede juga. Kalau sudutnya gede, nanti dia akan lebih dari 1. Oke, kayak gitu. Kemudian AP sama NB-nya, AP sama sigma ANB-nya ini harus memiliki tanda yang sama. Nah, biasanya tandanya positif. Nah, jadi syaratnya ada 2 ini untuk memenuhi 2 persamaan ini. Yaitu SP-nya harus positif, terus AP sama ANB-nya itu harus sama tandanya, atau harus positif juga. Nah, syarat ini itu bisa ditafsirkan sebagai berikut. Maksudnya, ketika tidak ada source, tidak ada pembangkitan properties, maka nilai properties yang ada di batas yang kita observasi itu harus berada di antara boundary-nya. Misalnya kita tadi ada batang ya, terus di sisi kanan suhunya 100, sisi paling kiri suhunya 200. Maka di tengah-tengahnya itu suhunya harus berada di antara 100 dan 200, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dengan catatan tidak ada pembangkitan daya. Nah, itu bisa ditafsirkan sebagai kayak gitu. Nah, coba kita lihat di tadi yang contoh kasus nomor 2 dan kasus nomor 3 di contoh 5.1. Ini yang contoh 5 yang kasus 2, ini kasus 3. Kalau dilihat di kasus 2, ini tandanya yang AE, AW sama AE sama AW dia ada yang negatifnya ya di AE ini. Padahal dia syaratnya nomor 2 harus positif, harus sama tandanya atau positif, karena ada yang positif maka semuanya harus positif gitu. Sementara ini beda tandanya. Terus di AP-nya, di SP ya, SP ada yang negatif yaitu min 3,5. Nah, ini udah pasti dia divergen atau tidak sama solusinya dengan eksak. Sementara di contoh nomor berapa tuh? Yang kasus 3 ya, yang pas tuh solusinya. Nah, dia memenuhi nih 2 syarat ini. HW sama AE-nya dia positif, terus SP-nya dia negatif. Salah ding. Ini berarti should be negatif ya. Sorry. Harus negatif ya. Aduh, ralat. Jadi yang pertama SP-nya harus negatif, betul. Supaya dia AP positif, min bilangan negatif, berarti dia ditambahin. Berarti penyebutnya tambah banyak, akhirnya dia tambah kecil suku ininya, gitu ya. Salah, harus negatif. Berarti yang di tabel 5.3 ini yang salah adalah hanya di
tandanya AE aja, AE sama AW, ada yang berbeda tanda, begitu. Nanti diedit. Oke. Terus yang properties nomor 3 yaitu transportiveness atau ketransportan. Oke. Jadi kita diperkenalkan dengan bilangan baru namanya Peclet number. Ya, gitu bacanya, Peclet number. Yaitu perbandingan antara F dan D. F ini tadi yang suku flux konveksi, D ini flux difusi gitu ya. Nah, atau kita pecah lagi menjadi rho U per gamma per dx. Oke. Berarti Peclet number ini kalau tidak ada konveksi dan hanya ada difusi, maka PE itu mendekati 0. Ya, karena ininya 0, F-nya 0, D-nya tak hingga. Bukan tak hingga ya, D-nya ada nilainya. Maka 0 dibagi sesuatu, 0. Kalau nggak ada difusi dan hanya ada konveksi, maka PE mendekati tak hingga. Ya, sesuatu dibagi tak hingga, dibagi 0 itu tak hingga. Nah, Peclet number ini menunjukkan seberapa besar pengaruh dari tetangganya, pengaruh dari node tetangga. Contoh misalkan, ini yang pertama ini pure convection. Yang A ini hanya ada konveksi saja, yaitu PE-nya mendekati 0. Bentar, salah ini, pure diffusion ya, sorry. Mana sih? Yang A ya, kalau PE mendekati 0 berarti pure diffusion ya. Oke, yang A ini difusi saja, yang kita bahas di bab 4 kemarin, yang difusi. Nah, dia seolah-olah membentuk lingkaran gitu masing-masing nodenya. Yang di tengah ini titik P, sentral yang kita amati. Jadi titik P ini mendapat pengaruh dari west node dan east node secara merata. Jadi dia dipengaruhi oleh dua-duanya. Nah, sementara itu yang contohnya di bawah ini ada difusinya, ada konveksinya. Akan tetapi konveksinya agak gede mungkin ya gitu ya. Jadi dia akan membentuk elips. Karena dia alirannya dari west ya, dari kiri, maka kita lihat bahwa pengaruh west itu lebih besar daripada east, sehingga si P-nya itu bergeser ke kiri. Jadi P ini banyak dipengaruhi oleh yang kiri ini. Nah, kalau misalkan alirannya gede banget, artinya si central point ini akan sama dengan west, sehingga kayak gitu. Dan si east ini tidak berpengaruh sama sekali. Nah, itu yang membuat perhitungannya kacau. Ketika alirannya udah gede, ketika turbulen, maka dia nggak bisa pakai yang discrete tadi, yang central discretization, yang cara ini. Nah, begitu. Oke. Nah, gimana sih biar memenuhi ketiga sifat ini? Nah, cara pemenuhannya, kalau conservativeness, kita harus menggunakan persamaan yang konsisten untuk mengevaluasi flux konveksi dan difusi. Nah, bisa dengan tadi yang pakai pendekatan linear kayak tadi. Nah, kalau pendekatan kuadratik itu tidak konsisten karena masing-masing koefisien dari persamaan kuadratnya bisa jadi berbeda dan itu tidak akan menghabiskan. Kemudian yang boundedness-nya ya tadi ya harus memenuhi persamaan ini. Terus yang transportiveness-nya, F per D-nya, itu harus kurang dari 2. Oke. Nah, metode central differencing scheme ini banyak sekali kekurangannya. Tidak akurat berarti dia. Nah, ada cara-cara yang lebih akurat dari central differencing, yaitu upwind, hybrid, power law, quick, TVD scheme. Nah, pertama yang upwind differencing scheme. Nah, ini gambar yang tadi kita ya, yang cara central differencing scheme, yaitu dengan mengasumsikan gradien dari masing-masing node ini dia rata-rata gitu ya, gradiennya adalah rata-rata C1 dan C2. Nah, sehingga bentuk kayak gini. Nah, oke. Kemudian kita evaluasi menjadi upwind scheme, yaitu gradiennya bukan rata-rata, tetapi kita buat yang surface-nya ini, surface
interface ya, interface WES ini suhunya, propertiesnya sama dengan yang WES. Kalau dia alirannya ke kanan. Jadi yang interface ini disamain propertiesnya dengan yang sebelumnya, dengan node sebelumnya. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, seterusnya. Begitu pula yang kalau alirannya ke kiri, berarti kebalikannya ya. Yang is sama ini, kayak gitu. Nah, oke. Apa perubahannya? Ini yang tadi, ini yang central differencing scheme. Kita masukin, nah ini ya. Nah, karena kita mengasumsikan bahwa si W itu sama dengan si WES ya, yang kecil sama dengan besar, dan is sama dengan P, ini yang untuk pertama ya, nanti yang negatif nanti. Nah, maka kita bisa mengubah menjadi kayak gini. Kemudian kita susun ulang jadi kayak gini. Atau dalam bentuk grafik tabel kayak gini. Nah, lihat AW, AE-nya. Nah, ketika menggunakan upwind ini untuk kasus nomor 2 tadi, ternyata solusinya itu ya agak berhimpit sih dengan si exact solution, meskipun tidak berhimpit, karena kurang node. Oke, itu yang upwind. Kemudian ada metode hybrid. Nah, metode hybrid ini adalah kombinasi dari central dan upwind differencing scheme. Jadi, kombinasi pokoknya kayak gitu. Nah, kita ambil persamaan umum ya tadi ya, yang untuk satu node, yaitu untuk AP-nya adalah kayak gini. Nah, untuk kalau dilihat tadi, untuk upwind, dia AW-nya kayak gini, AW sama AE-nya sudah tentu ya. Nah, sementara kalau hybrid, karena dia kombinasi dari central dan upwind, maka ada ini, AW-nya itu ada perbedaan. Nah, AW itu diambil untuk nilai maksimum antara FW, DW plus FW per 2 atau 0. Nah, terus AE juga demikian. Ambil maksimal dari min FE, DE min FE per 2, dan 0. Cari nilai maksimumnya. Nah, kapan sih kok diambil? Kenapa kok kayak gini? Karena kalau di metode sentral tadi, itu efektif dipakai untuk PE, bilangan Peclet tadi yang lebih dari 2. Jadi kan dijelaskan bahwa kalau bilangan Pecletnya kurang dari 2, kalau bilangan Pecletnya kurang dari 2, itu kan konvergen ya, tetapi kalau lebih dari 2 nggak bisa. Nah, lagi tadi. Nah, sentral ini efektif untuk PE kurang dari 2. Nah, upwind efektif untuk PE lebih dari 2. Nah, sementara hybrid memakai dua-duanya. Jadi mau kurang dari 2, mau lebih dari 2, bisa pakai ini. Caranya ya pilih aja. Kalau misalkan FE per D-nya di sini misalkan lebih dari 2, ya pakai upwind. Kalau kurang dari 2, pakai sentral. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ada power law scheme. Nah, saya masih belum paham power law scheme, tetapi intinya karena di bukunya tidak terlalu detail menjelaskannya, nggak seperti 2 metode sebelumnya, tapi intinya dia itu mendefinisikan AW sama A yang berbeda, gitu aja. Nah, kalau di sini AW-nya adalah ini, sama DW maksimum antara ini, AE-nya juga kayak gitu. Nah, itu dari saya. Silakan Bang Kristo. Ya, terima kasih Rizal udah ngejelasin tentang finite volume convection diffusion scheme. Saya akan lanjutin tentang scheme yang higher order. Jadi yang baru dijelasin itu baru menggunakan scheme dengan kalkulasi first order. Jadi mengapa kita ingin menggunakan differencing scheme yang higher order? Yang pertama itu untuk akurasi. Akurasi untuk hybrid and upwind schemes is cuman first order dalam ketika dilihat dari segi Taylor series truncation error. Namun skema yang first order justru sangat stabil dan mengikuti requirement transportiveness yang telah dijelaskan tadi.
salah satu scheme yang telah dijelaskan, yaitu Central Differencing Scheme, itu menggunakan pendekatan second order, sehingga dapat akurasi second order. Namun, seperti yang telah dijelaskan, Central Differencing Scheme sendiri itu juga mengalami permasalahan dengan kestabilan, sehingga dia kurang stabil dan tidak mengikuti sifat transportiveness. Maka diperlukan suatu scheme yang lebih akurat dengan sifat higher order, tapi juga mempunyai stabilitas dan sensitivitas ke arah flow. Next. Nah, salah satu scheme higher order yang pertama ngajuin adalah Quake scheme atau Quadratic Upstream Interpolation for Convective Kinetics. Ini ngajuin oleh B.P. Leonard. Ada papernya di bawah kanan dari 1977. Iya. Dan intinya sama seperti skema yang tadi, tapi perbedaannya dia menggunakan 3 titik untuk melakukan kalkulasi yang menggunakan upstream weighting. Karena dia menggunakan interpolasi 3 titik, persamaan yang dihasilkan merupakan bentuk kuadratik. Karena seperti kita ketahui tentang interpolasi numerik itu 2 titik menghasilkan persamaan linear dan 3 titik menghasilkan persamaan kuadratik. Nah, untuk arah kiri ke kanan, kita lihat di grafiknya menggunakan west-west node. Jadi node yang kirinya west node dan titik P atau pointnya untuk mengikuti properti atau V di west. Dan untuk di kanan kita menggunakan west node, point, dan east node untuk mengikuti V east atau properti yang ada di kanan. Dan dari kanan ke kiri untuk side west-nya digunakan west, point, dan east, dan untuk side east-nya menggunakan point, east, dan east-east. Jadi dia ngeberatin titik interpolasinya ke asal aliran fluida itu. Dan rumus umumnya adalah phi phase equals to 6/8 phi I minus 1, atau titik yang ingin dihitung ke kurang 1, jadi ke kiri, tambah 38 phi atau properti di titik itu, I, dan kurang 1/8 phi I minus 2, 2 kali ke kiri. Mungkin pertanyaan adalah koefisien 6/8, 3/8, 1/8 ini dari mana sih? Itu ternyata merupakan turunan matematis yang eksak dari perhitungan jarak-jarak node. Ada penturunannya. Ada sih video, nanti saya kirim di chat ini. Ada penjelasannya. Jadi ini bukan estimasi doang atau aproksimasi, tapi emang langsung secara matematis dapat koefisien gitu. Oke, next. Nah, untuk aliran west ke east, persamaan konveksi difusi satu dimensional transport mengeluarkan bentuk ini yang di tengah kiri. Penurunannya ada di kanan. Jadi yang koefisien digunakan untuk west phase itu menggunakan point west, point tengah, sama point west-west. Dan untuk sifat phi yang di east itu menggunakan point east dan west. Ini dimasukin ke transport equation yang kita udah dapat, yang Rijal tadi udah ngejelasin. Terus kita dapat bentuk AW, AP, sama seterusnya di bawah kanan sini. Dan dalam term convective matrix F dan diffusion conductance D. Dan berikutnya, ini sama penurunan, tapi dari east ke west. Gitu.
Jadi dia kali ini untuk west face-nya VW itu sama dengan yang VP, VW sama VE, dan VIS atau muka IS itu menggunakan VE, VP, dan VEE. Jadi yang akhirnya di bawah kanan kita dapat koefisien AW, AE, AEE, dan AP. Gitu. Berikutnya, nah bentuk umumnya untuk quick scheme satu dimensi konveksi difusi seperti berikut yang ada di slide. Koefisien yang alpha itu yang nentuin arahnya ke east-west atau ke west-east. Tinggal ganti angkanya sesuai dengan kondisi yang ini dianalisa. Oke, berikut. Nah, ada beberapa kendala ketika ingin menggunakan quick scheme untuk melakukan analisa numerik. Salah satu adalah kasus domain boundary. Kan kita menggunakan 3 titik. Dan itu artinya ketika misalnya ada di domain yang paling west, nggak ada kan node yang west-west lagi, karena itu udah mentok boundary-nya. Jadi, si Leonard yang mengajukan quick scheme melakukan suggestion untuk melakukan ekstrapolasi linear dalam bentuk mirror node yang bisa lihat di gambar atas kanan. Mirror node adalah ya ekstrapolasi linear dari titik P cara jarak dx. Jadi di tengah-tengahnya ada domain boundary-nya. Dan cara menghitungnya adalah ada di rumus paling kanan atas, itu phi 0 sama dengan 2 phi A min phi P. Ya langsung sih, linear aja. Nah, jadi angka yang ini dimasukin ke persamaan yang kiri bawah. Ini contoh misalnya ngitung mirror node yang di paling west. Kita bisa lihat bahwa variabel phi W besar atau phi west itu diganti dengan 2 phi A min phi P, dan seterusnya dihitung. Dan juga karena kita menggunakan kasus yang spesial ini, diffusion conductance-nya juga harus diperhitungkan. Dan itu cara dihitungnya itu yang di bawah tengah. Dengan catatan sifat diffusion conductance di boundary dan interior node mempunyai nilai yang sama, sehingga dengan semua pertimbangan ini kita dapat persamaan untuk node yang ini di bawah kanan. Itu hasilnya. Oke, next. Nah, kita ambil dari contoh 4,4 yang sebenarnya sama dengan contoh 5,4 yang sebenarnya sama dengan contoh 5,1, tapi dengan pendekatan quick scheme. Dan ada 3 node yang perlu pendekatan yang spesial, yaitu node 1, 2, dan 5. Node 1 dan 5 itu perlu dikasih treatment spesial karena emang boundary yang paling west dan paling east. Tapi node yang kedua itu juga perlu treatment yang spesial karena ketika kita menghitungi atau mengevaluasi variable property V di east-nya control volume 1, kita tadi harus menggunakan mirror node. Nah, itu berdampak ke perhitungan node yang kedua, karena dia berunit dengan face atau muka east dari node 1. Gitu. Dan hasilnya ya seperti yang di tabel berikut, menggunakan cara penurunan yang sama kayak tadi. Oke, next. Nah, jadi kita nge-review quick scheme ada mempunyai beberapa sifat yang membuat dia sangat menarik. Jadi quick scheme ini telah di-develop lebih lanjut untuk mengukur stabilitasnya. Ada beberapa literatur seperti Han, Lewat dan Xu, dan Hayase.
Dan quick scheme ini mempunyai akurasi lebih besar dibandingin dengan central atau hybrid scheme. Dengan upward related characteristic. Bukan nih, ini kayaknya Mas Faresi sedang unmute. Boleh tolong di-mute nggak Mas Faresi? Oke, terima kasih. Ya, jadi gitu. Quick scheme itu mempunyai akurasi yang bagus dan juga mengkonserv upwind weight characteristic. Namun, ada catatan bahwa quick scheme mempunyai kendala menghasilkan undershoot dan overshoot atau osilasi ketika backlight number-nya tinggi. Kita lihat di gambar kanan ada reformulasi quick scheme dari quick scheme dasar menjadi bentuk yang lebih develop oleh Hayase et al. Dan di bawah kita bisa melihat perbandingan quick scheme dengan upwind. Kita bisa melihat bahwa quick scheme mendekati exact solution dibandingin upwind yang garisnya potong-potong. Quick scheme yang garisnya full itu lebih dekat. Namun lihat di paling atas dan paling bawah, quick scheme ada overshoot dan undershoot yang dapat terjadi. Nah, jadi ada beberapa ilmuwan atau researcher yang lihat kendala quick scheme dan memikirkan tentang skema yang lanjut. Next. Untuk mengatasi kendala ini, telah develop suatu scheme namanya Total Variation Diminishing Scheme atau TVD. TVD itu telah diformulasi untuk mendapat solusi yang bebas dari osilasi. Salah satu yang paling pertama tentang konsep ini itu diintroduce oleh Boris dan Book di paper yang ada di kanan. Solution of Continuity Equations by the Method of Flux-Corrected Transport. Jadi, cenderungan untuk osilasi ini itu di counteract dengan menambah suatu difusi yang artifisial atau weighting tambahan ke sifat dari upstream. Dan skema awal ini diberikan nama Flux Corrected Transport atau FCT scheme karena flux yang dihitung itu dikoreksi agar osilasi itu tidak muncul di solusi. Oke, next. Nah, jadi secara inti Total Variation Diminishing Scheme itu dari mana? Pendekatan ilmuwan untuk mendapatkan perumusan TVD adalah pertama dengan melakukan generalisasi dari semua scheme yang telah dibahasin tadi. Jadi, semua upwind bias discretization scheme digeneralisasi, namun convective flux-nya perlu diperhatiin diskretisasinya. Dan generalisasinya itu hasilnya dalam bentuk yang di kanan tengah, yang phi east atau phi A itu sama dengan phi point P plus setengah C R phi E min phi P. Jadi ini semua scheme-scheme yang tadi itu kira-kira ngikutin bentuk seperti ini. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya di fungsi psi gitu. Psi itu adalah apa? Psi adalah rumus dari ratio upwind side gradient ke downwind side gradient. Itu nilai R yang bisa dilihat di kanan. Yang kita membandingin sifat dari point ke west point sama point ke east point. Sehingga kita dapat nilai psi R yang beda-beda untuk setiap scheme. Untuk upwind, psi R-nya 0. Untuk central, psi R-nya 1. Dan seterusnya. Dan kita bisa bandingin dalam grafik psi versus R-nya untuk beberapa scheme-scheme yang berbeda. Ini generalisasi scheme yang semua telah dibahasin. Oke, next. Nah, dengan kita telah melakukan generalisasi scheme yang telah dibahasin, kita mulai bisa melakukan analisis bagaimana kita bisa mendapat sifat yang terbaik dari semua scheme yang kita telah temukan.
Upwind adalah scheme yang paling stabil dan tidak mempunyai osilasi atau wiggle. Central dan quick itu mempunyai akurasi yang lebih besar, namun menghasilkan osilasi yang kita tidak inginkan. Kita mau kestabilan dari upwind, tapi juga keakuratan dari central atau quick scheme. Nah, bagaimana kita bisa dapat sesuatu kuantifikasi dari sifat-sifat osilasi ini? Ditemukan bahwa properti atau sifat untuk menghasilkan sesuatu solusi yang stabil dan tidak menghasilkan osilasi di skema yang high order adalah monotonicity preserving atau nge-preserve sifat monoton. Secara inti, monotonicity preserving scheme tidak menghasilkan undershoot atau overshoot di solusi dan tidak accentuate atau eksagerasi titik ekstrim-ekstrim. Misalnya, di kanan kita mempunyai suatu dataset yang discrete. Ada file 1, file 2, file 3. Dan kita bisa menghitung total variation atau TV dari dataset ini dengan rumus yang berikut. Intinya itu perbedaan antara titik secara absolut. Nah, untuk monotonicity untuk di satisfied, TV ini harus turun dengan waktu. Dan tidak boleh naik dengan waktu. Karena kita ingin TV, total variation-nya untuk diminish with time, sehingga kita dapat TVD, total variation diminishing. Oke, next. Nah, setelah kita telah tentuin sifat yang bisa mengkuantifikasi apa yang kita ingin dari scheme baru kita, TVD, kita bisa membandingin dengan semua hubungan ERC yang tadi kita bikin grafiknya ada di atas kanan. Nah, kriteria yang telah ditentukan ini ditentuin oleh seorang nama Swaby atau Swaby's criteria. Dan dari analisa kita menemukan bahwa ternyata kecuali untuk upwind, semua scheme adalah di luar region di mana TVD atau kondisi TVD itu di satisfy. Itu artinya sama dengan observasi kita tadi, upwind itu selalu stabil, namun semua scheme yang lain itu bisa kurang stabil dalam kondisi yang tertentu. Nah, untuk melakukan modifikasi agar scheme-scheme yang higher order bisa lebih stabil dan mengikuti kondisi TVD, kita harus nge-constrain garis skema itu, garis karakterisasi CR skema itu untuk masuk ke dalam range yang abu-abu ini. Bagaimana melakukan itu? Kita melakukan koreksi itu menggunakan additional convective flux atau fungsi CR sebagai pembatasan atau flux limiter function. Okay, next. Nah, si Swaby tadi meneruskan suggestion-nya bahwa untuk second order scheme yang order kedua bisa dibatasin oleh central difference dan linear upwind scheme sehingga mendapat range yang lebih kecil abu-abu yang ini. Dan si Swaby juga mengajukan bahwa ada sifat simetri untuk fungsi limiter. Sifat simetri ini memastikan bahwa dihitung dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, backward atau forward, itu akan menggunakan rumus yang sama tanpa harus memberikan coding yang spesial tambahan untuk arah yang berbeda. Dan rumus yang dibawa itu adalah symmetry property atau sifat simetri. Oke, next. Nah, dari semua hasil riset ini ada beberapa ilmuwan berbeda-beda telah menghasilkan limiter function mereka sendiri-sendiri. Ada yang Van Leer, Van Albada, Min-Mod, Super-B, Swaby dari Swaby sendiri, Quick, dan UMIST, Quick yang modifikasi.
Dan ini semua bisa lihat di grafik kanan bahwa flux limiter fungsi ini telah dimodifikasi agar tetap di dalam range atau boundary yang ditentukan oleh Swaby tadi. Oke, next. Punten, apa namanya? Sorry, gue potong dulu ya, Kristo. Ya. Masih lama, masih banyak nggak presentasinya kira-kira? Ini slide yang terakhir. Oh, Ya. kira-kira. Jadi, ya sorry kalau Nggak apa-apa, ini udah kuliah ini. ya, Oke. jadi Nggak, soalnya intinya, teman kita si Josia nih time limit dia sampai jam 3 doang. Nggak apa kalau ini time aja. Oh ya, oke. Jadi TVD itu intinya satisfy semua transportiveness, conservative boundedness, dan lebih akurat, kurang dia nggak sebanyak false diffusi seperti upwind scheme, dan dia tidak punya overshoot atau undershoot seperti quick scheme. Dan di grafik kita bisa lihat bahwa TVD itu lebih mendekati seperti quick scheme dan tidak mempunyai overshoot. Namun catatan adalah TVD lumayan perlu computing power atau waktu komputer CPU time. Oke, udah, terima kasih udah perhatian. Oke. Terima kasih. Ini bahan kuliah cakep banget nih. Bu Chandra kalau mau ngasih kuliah CFD, Bu, minta bahannya ini, Bu. Ya, makasih banyak ya. Komentarnya disimpan dulu, nanti soalnya teman kita Josia mau ada acara lagi jam 3, jadi kita persilakan dia ke Josia ya. Oke, makasih. Aku share screen ya. Ya, selamat. Baik, selamat sore semua. Perkenalkan lagi Josia Enrico. Hari ini akan mempresentasikan progres sampai tanggal 13 Maret. Pertama aku pengen apresiasi dulu Bang Godi sama Bang Kristo. Keren banget. Aku bahkan sampai aku belum tahu tadi soal PVD dan quick, tapi udah cukup jelas sekarang. Nah, aku paling mau melengkapi aja yang skip. Jadi ini presentasiku. Jadi sedikit mengulang. Jadi governing equation-nya adalah ini ya. Jadi apa bedanya dengan difusi adalah kita punya satu tambahan koefisien lagi itu yang dipengaruhi oleh kecepatan, yaitu U. Nah, kenapa U ini menantang? Karena kalau sebelumnya semuanya itu skalar, tapi kalau U itu vektor. Jadi ngomongin U pasti ada arahannya. Nah, jadi karena itu nanti kita akan memotong, kita akan membicarakan arah dari kiri ke kanan atau dari kanan dan kiri. Nah, oleh karena tantangan tersebut kita butuh metode peningkatan. Oleh karena itu diciptakanlah sentral sama upwind. Nah, oke. Sedikit nambahin soal simulation karakteristik. Jadi tadi itu ada 3 sifat utama dari simulation, yaitu conservativeness itu lebih bicara soal bagaimana sebuah simulasi tetap konsisten pada persamaan dasarnya ya, kayak Navier-Stokes-nya. Nah, ini dimiliki oleh keduanya, baik sentral maupun upwind. Yang kedua, boundedness, tadi sudah cukup jelas. Paling aku mau tambahin, tadi itu mungkin ada variabel SP. Nah, variabel SP itu sempat juga dulu dibahas, itu semacam variabel tambahan yang akan membuat, kalau kita membuat matriks dari persamaan simulasi tadi, nanti matriksnya akan dibentuk diagonal ke kanan bawah. Nah, SP ini variabel tambahan tersebut. Nah, bicara soal rumus Karboruk, tadi aku mau sedikit komenin hitung-hitungannya. Jadi kan tadi sedikit ada masalah di simulasi kedua ya, tipe kedua. Tipe kedua, maaf ini ya. Ini masih upwind. Nah, kenapa simulasi kedua ini mengalami kegagalan atau divergenitas? Karena simulasi kedua ini melanggar boundedness sama transportiveness. Kita coba hitung Skarboruknya, dia bermasalah di not kelima. Jadi kalau kita lihat tadi kan
kita kembali ke rumus. Absolut dari A aksen P itu sama dengan AP dikurang SP ya. Berarti kalau AP dikurang SP kan sama dengan min 1,25. Absolut berarti kita anggap positifnya. Lalu atasnya itu kan A neighboring ini ya, nodes-nya. Berarti AW sama AE-nya. Nah, kita lihat AW ditambah AE itu 1,75 absolutnya. Sedangkan SP min AP itu sama dengan tadi nilainya 1,25. Jadi kan 1,75 per 1,25 lebih besar daripada 1 ya. Jadi itu yang membuktikan kalau case 2 pasti bakal divergent. Selebihnya itu pasti convergent. Selain itu tadi ada juga sifat di mana at one node at least dia harus di bawah 1. Apa maksudnya? Jadi kalau kita lihat pada boundary, mungkin kita lihat yang berhasil aja kali ya. Yang berhasil itu tabel 5 titik. Nah, ini tabel 5.1 pada boundary nilainya itu pasti sama dengan 1 Skarboroknya. Tapi pada inner dia nilainya pasti lebih kecil daripada 1. Jadi kenapa harus setidaknya ada yang lebih kecil daripada 1? Karena itu membuktikan kalau simulasi kita itu bukan 1 node doang. Karena kalau cuman 1-1 itu berarti kita cuma ngerjain 1 node aja gitu. Itu aja. Itu paling. Terus mengenai transportiveness, rasanya cukup jelas ya, bilangan Peclet itu mengartikan pengaruh difusi dan konveksi pada suatu poin T. Nah, ini rumusnya, dan ini rumus untuk flux sama diffusionnya. Nah, terus bagaimana mengartikannya dalam konsep central dan upwind? Nah, ini rumus dasarnya. Rumus dasar ini nanti di sini kita lihat ada properti. Properti kita ganti temperatur pada E kecil, temperatur pada W kecil. Nah, temperatur pada E kecil sama W kecil ini karena kita ngomongin sentral, berarti rata-rata kan. Berarti kita langsung tambahin sebelah kiri dan kanannya, neighboring-nya dibagi 2. Ini juga sama, neighboring-nya dibagi 2. Nah, itu nanti bisa kita rumuskan juga di modelikanya. Lalu untuk yang upwind, nah berbeda dengan sentral, upwind ini dia ngambil salah satu. Jadi kita ambil kiri lah atau ambil kanannya tergantung arah anginnya, arah aliran fluidanya. Jadi kalau fluidanya dari kiri berarti kita ambil kirinya. Kalau fluidanya dari kanan berarti kita ambil kanannya. Nah, itu tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Terus langsung masuk ke modelika. Jadi ini sedikit perbandingan kodenya. Terlalu kecil ya? Maaf. Oke. Di Zoom aja kali ya? Di Zoom. Nah, jelas tuh. Ini bisa dihilangin nggak ya? Ininya yang bisa slide digeser ini. Aja. Digeser-geser aja. Bisa nggak? Ya udah. Oke deh. Jadi persamaan ini kan aku ke sini dulu deh. Persamaan ini kan pengaruh flux atau pengaruh konveksi itu di sebelah kiri, sedangkan pengaruh difusi itu di sebelah kanan. Tapi kalau kita ngomongin di modelika, kan kita bicara flux yang diomongin itu kan Q ya, atau heat. Q, jadi ada aki sama beki. Jadi kita buat dulu setiap aki punya komponen flux dan punya komponen diffusion. Jadi yang dipengaruhi oleh pengaruhi oleh ini misalnya ini kita pindah ruas aja, jadi sebelah kiri itu F dan D pada node kiri dan sebelah kanan itu F dan D pada node sisi kanan. Jadi setelah kita rumuskan pakai coret-coret tangan, langsung kita masukin aja aki sama bekinya. Ini sebenarnya tinggal masukin aja, lalu udah kita gunakan ini untuk simulasi. Nah, paling yang agak menantang dibanding pelajaran Verstek 4 adalah kita ada tambahan variabel G atau conductivity-nya ya. Aku lupa satuannya. WMK kalau nggak salah. Jadi
G sama U ini akan dihitung dalam perhitungan. Nah, untuk Abwin sama kayak tadi, kita buat FD pada sisi A dan FD pada sisi B. Kita masukin pakai coret-coret tangan, lalu masukin rumusnya, lalu kita simulasikan. Nah, setelah itu kita lihat hasil simulasinya. Ini yang belakangnya up itu Upwind 5.1. Kira-kira kali itu aja ya, hasilnya sama kok kayak di buku. Jika dibandingin. Sip. Nah, kalau dari saya sih ini berarti kalau yang dibuat Josia ini yang skema ini ya central differencing ya? Dua-duanya udah. Oh, yang Upwind juga ya? Udah. Oke. Hasilnya sama? Sama, paling yang agak menyimpang itu pas 5.2 di sentral. Jadi kalau di wiggle-nya kan besar tuh, kalau kita lihat di buku Fastback, wiggle-nya sampai 0,3. Kalau aku nggak sampai, aku cuma sampai 0,9 wiggle-nya. Gitu. Oh, 0,9 sekian. Tapi dari codingnya ini ya, Josia make ini nggak, make konsep konservatif nggak? Ada yang key A tambah key B sama dengan 0 nggak? Ada persamaan itu nggak kira-kira? Key A sama key B sama dengan 0. Nah, itu aku pakai sebenarnya. Kalau tadi sempat lihat. Lihat persamaannya dong yang di codingnya. Nah, ini sih paling, Bang. Nggak, ini aktivitasnya aku nonaktifin karena malah nggak bisa jalan. Tapi aku nggak punya gimana aku jelasin konsep di sini, aku juga bingung. Ya, menarik. Nanti mungkin ini boleh nih disimpan. Cuman ini coba kalau kita bisa menginterpretasikannya dengan prinsipal dari konservasi, hukum konservasi itu lebih karena kan dari atomic model ini kan sebenarnya pada dasarnya kan intinya itu kita memanfaatkan conservation law ya. Nah, tapi ini bisa di-share nih buat karena coding ini juga bisa dipakai buat belajar teman-teman termasuk gua, karena gua sendiri langsung yang Upwind tapi gua pakai konsepnya yang konservasi. Ini Upwind bukan sih? Ini Upwind ya? Ini Upwind, ini sentral. Oke, nah gini nanti mungkin bisa dibandingin ya Upwind yang dibikin Josia sama Upwind yang udah gue bikin. Tapi kalau hasilnya sama ya it's okay gitu. Cuman kalau gue itu lebih menekankan pada prinsip konservasinya gitu sih. Prinsip konservasinya sesuai dengan konsep atomic model di awal ya. Atomic model itu kan lah prinsip konservasi gitu. Jadi dengan hanya membuat memahami konservasi aliran, nah itu bisa. Oke gitu ya. Karena Josia mau cabut, mungkin gue mungkin sharing sedikit ya. Oke, sekian, terima kasih. Iya. Presentasi. Maaf. Kelihatan nggak? Belum ya? Bentar. Enter screen. Oke. Ntar gue di mana ya? Oh, gini aja deh. Udah kelihatan belum ya? Gue belum sempat bikin PPT nih, sorry. Tapi gue mau nunjukin modelika-nya aja. Modelika, kemudian CFD. Mungkin teman-teman bisa sedikit ini ya. Sambil tadi mungkin pengen Pak dibantu pakai ini ya, dibantu sama literatur. Sorry nih nggak sempat nyiapin PPT nih, maaf. Mungkin jadi agak kepecah-pecah ya. Halaman berapa sih, gue lupa yang Upwind. Dengar sih. 160-an Bang. 90-an ya. Masa sih? Oh, ini udah TVD. Coba.
Nah, ini. Jadi kalau pada prinsipnya, gue sih lebih tadi mungkin secara numerik udah jelasin ya sama Josia, Kristo, dan Rijal juga. Cuman di sini gue sih lebih menekankan dari sisi physically-nya gitu. Jadi kalau kita lihat ya dari secara fisik pemodelan di central differencing itu bisa wiggle itu kalau tak lihat itu gara-gara diantaranya dia tidak atau kalau wiggle mungkin ini ya lebih karena divergen ya dari perhitungan. Tapi terkait dengan nilai yang cukup jauh itu karena aku lebih ke transportiveness-nya di sini. Transportiveness di mana mungkin teman-teman udah udah paham ya, maksudnya ketika ada flow maka di situ kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan diffusion. Tidak bisa lagi mengandalkan central differencing. Karena kan central differencing itu menganggap bahwa ketika kita mengevaluasi sebuah control volume, kita evaluasi dengan menghitung flux exit dikurang dengan flux yang masuk dari W, kita menggunakan nilai E dan W ini kalau pakai central differencing kan seolah-olah nilai W ini adalah nilai tengah antara P dan W gitu. Nah, tapi ketika kita sudah menyertakan adanya convection, aliran fluida, maka di situ ada transportif. Fluida itu bersifat transport, membawa transport ya. Di antaranya heat, dia ya membawa heat. Misalkan ketika tadi ya ini kalau kita ngomong transportiveness itu ini ya. Nah ini penting banget nih pemahaman bola-bola ini. Jadi maksudnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Rijal bahwa ketika dia ada flow directions, maka ada efek dari transport yang dibawa oleh si fluida itu. Yang harusnya ketika tidak ada fluida yang mengalir, dia hanya efek difusi, ada perpindahan panas karena perbedaan temperatur. Tapi ketika ada flow di sini, dia ada pengaruh dari ini fluid yang membawa propertiesnya itu, entah itu heat, panas atau temperatur itu, entah juga bisa selain itu misalkan mass ya, kalau misalkan kita transport mass, mungkin kontra reaksi kimia, mungkin juga sangat berpengaruh. Nah makanya di sini ini kalau kita ngomongin flow-nya itu masih dalam segi sederhana ya, one direction. Gimana kalau turbulen gitu loh. Turbulen itu kan mungkin nggak kayak gini lagi nih, lebih ngaco lagi gitu ya maksudnya. Tapi itulah kenapa kalau turbulent flow itu dia akan lebih tinggi ya heat transfernya kayak gitu. Karena kan kalau di sini ini aja nih arah alirannya cuma satu aja, cuma satu arah ke sana aja dia sudah mempengaruhi flow heatnya. Nah oleh karena itu kalau menggunakan prinsip itu, nah di sini gua bikin modelika berdasarkan konsep fisikanya dengan metode upwind. Gimana upwind? Jadi kita tahu bahwa di dalam kalau upwind itu kan ada efek dari transport, efek dari convective fluidnya gitu ya, bulk fluidnya. Sehingga yang sebentar. Mana sih? Udah masuk quick ya. Di upwind mana upwind? Sorry, hybrid bukan, maaf. Ini apa ini? Nah ya, kalau di upwind itu karena dia ada efek dari flow atau aliran udara, aliran fluida, maka seolah-olah nilai, misalkan ya nilai yang di suatu titik itu nilainya dianggap sama dengan nilai titik sebelumnya atau di titik upstreamnya gitu kan. Upwind. Misalkan di W ini kan dianggap nilai properties di W ini sama dengan nilai properties di W ini karena dia terbawa oleh aliran fluida. Sehingga seolah-olah nilai di sini sama dengan nilai di sini. Itu makanya di situ penting kan diskritisasi gitu. Mungkin kalau asumsi ini agak susah apabila diskritisasinya terlalu luas gitu kan, terlalu lebar gitu. Tapi kalau diskritisasinya sempit, mungkin asumsi itu sangat bisa diterima gitu ya. Seolah-olah ketika titik W kecil ini ada
aliran fluida yang berhembus ke kanan misalnya gitu, maka seolah-olah dia ini nilainya sama dengan nilai di titik sebelumnya karena terbawa kayak gitu. Nah, bisa nggak kita aplikasikan ini untuk atomic model? Nah, gue coba konsepnya kayak gini. Jadi ini direkam kan ya? Jadi misalkan ada jelek banget. Misalkan ada, begini aja deh. Nah ini ya, kotak nih kan, ya. Terus di sini kita pakai inilah. Sini kita, ini ada titik, ini titik, gitu ya. Nah ini titik, ini kontrol volume, ini titik is, ini titik west gitu ya, ini titik west. Kok jelek ya? Ya west lah, pakein aja lah. Ini titik west, gitu ya. Tak besarin ini. Titik west. Nah, kemudian ini bisa di copy. Nggak bisa di copy. Ini titik is. Ya, kalau misalkan kita pakai konsep difusi murni, maka kan berarti perpindahan flux heat ini kan hanya akibat adanya ini ya, heat flux itu benar-benar murni karena ada perbedaan temperatur antara E dan West gitu kan. Nah, ya nggak? Iya betul. Jadi kalau difusi murni, jadi ada heat flux itu yang nilainya dia itu perbedaan temperatur antara E dan W, maka terjadi ada heat flux. Ya, yang nilainya pasti heat flux yang melewati W dan melewati E itu pasti nilai sama. Gitu. Nah sekarang, gimana kalau misalkan ada efek dari fluida? Ada efek fluida nih, ini aliran fluida. Nah, karena gua menggunakan prinsip upwind di mana itu ada pengaruh dari efek aliran fluida, maka gue tambahkan heat yang masuk itu bukan hanya kalau itu kan difusi ya. Nah, diffusion ini heat itu diffusion plus convection. Maka di sini gue ada heat lagi yang terbawa oleh aliran udara. Nah, ini gue kasih warna beda ya. Warnanya hijau aja kali. Harus merah ya, nggak boleh hijau lah. Ini ada heat tambahan, ini adalah heat convection yang dimaksud itu. Kenapa? Karena ada heat tambahan, yaitu heat yang dibawa oleh si fluida itu. Gitu ya. Ini U. Jadi, ketika gue bikin coding di Modelica, habis ada yang mau ditanyain nggak? Tadi. Lanjut Bang. Ya. Paham. Ya, jadi enggak, nanti di problem 1 itu, ya, ini gue sama kayak 4.1 nih. Notenya cuma 2, tapi yang gue ubah adalah, gue ubah di prinsip heat ini ya, prinsip perpindahan panasnya. Dimana kalau misalkan yang 4.1 itu kan, kita hanya mendefinisikan Q itu, ya K kali A atau difusif. Ini kan ini hasil, sebenarnya ini persamaan hasil dari sudah di DV kan, diintegralkan dengan volume sehingga terbentuk sama kayak gini. K kali A delta T per L gitu. Nah, kalau misalkan karena tadi definisinya itu ada heat tambahan Q ini Q convection, merah, sorry. Q convection, maka di sini ada yang tadi sesuai dengan definisi dari upwind. Upwind itu apa? Upwind itu definisinya ada heat yang masuk ini nih. Nah, ini. Fe kali delta P. Itu aja prinsipnya. Ya nggak? Kan sebenarnya kan ini kan adalah flux flux yang keluar lewat east dikurang dengan flux yang masuk lewat west gitu kan. Nah, kan pada prinsipnya sebenarnya kita menghitung flux yang masuk dikurang dengan flux yang keluar gitu kan. Ya. Yeah. Atau delta flux lah gitu kan. Nah, sekarang karena sebenarnya secara prinsipnya itu dia ada heat yang masuk ke sini, flux ini, maka konsepnya gue tambahin dengan yang flux yang masuk ke sini, gitu aja. Jadi gue tambah, jadi ntar persamaannya kayak gini nih, persamaannya itu. Ini persamaan difusinya, ya K kali ini sebenarnya ya, ini gue anggap aja kita ngomongin temperatur, sebenarnya bukan temperatur ya. Ini sebuah transport properties yang umum aja.
Anggap aja K ini adalah apa? Theta ya, T tadi ya, diffusif coefficient itu ya. K kali A delta T dibagi L ya, atau delta X gitu kan. Nah ditambah ini rho dikali U ya dikali A. Kenapa dikali A? Karena kan sebenarnya ini rho kali U kali A ya. Rho kali U kali A. Iya, flux ya, flux. Sesuai dengan persamaan ini kan sebenarnya, ini kan persamaan ini tuh nanti persamaan ini, sebentar. Persamaannya itu mana tadi S-nya itu? Tadi. Apain. G rho kali F. Ini kan persamaan itu nanti bakal diintegralkan ada volume, nanti muncul A juga. Gitu kan, kayak gini nih. Kemudian nanti bakal diintegralkan terhadap volume sih, gue lupa juga. Harusnya sih ya. Harusnya ya itulah. Nah, jadi oke. Josia mau izin live ya? Oke. Josia? Ya, hadir Bang. Sorry, 3 menit lagi. Oke, ini ya. Jadi ini intinya ditambahin kayak gini, Jos dan teman-teman semua. Oh, karena Josia mau live, ini untuk Josia kayaknya gue minta tolong nih. Apa tuh ya Bang? PR ya, minggu depan. Nah, teman-teman kayak udah mulai fokus juga, gue minta Josia untuk studi literatur. Hah? Literatur nanti Josia bikin kayak gini nih. Jadi nanti Josia kumpulin literatur yang banyak, entah itu 5 atau 10 gitu ya, Jos. Gitu ya. Yeah. Nah, nanti emang targetnya apa, Bang? Targetnya kalau dari gua sekarang gambarannya nanti bikin review artikel. Karena review artikel itu sangat dibutuhin sama orang gitu loh. Nanti kita bahas lagi ya. Tapi itu dulu ya, Jos ya. Oke deh. Ada yang mau ditanya, Jos? Kalau kode berarti ada perlu ditambah lagi nggak, Bang? Kode, nah itu coba kodenya Josia bikin yang pakai konsep yang tadi gue ini. Ini nih. Konsepnya ini nih, flux. Gitu ya. Oh iya, sabi. Nah, tapi ini Jos minta tolong mulai minggu depan Josia bikin tabel, isinya ini untuk apa ya istilahnya? Untuk meringkas gitu ya. Jadi judulnya apa, tahun berapa, penulisnya siapa, tujuan dari artikel itu apa, gitu. Karena ini poin-poin penting yang harus kita ambil ketika kita studi literatur kayak gitu. Metodenya apa, kemudian ringkasan hasilnya kayak gimana gitu loh. Ringkasan hasilnya apa sih, finding dari sebuah paper atau jurnal itu. Nah, gue minta, Jos, ini kan gue contohnya tentang turbin Archimedes kan. Ini tentang turbin Archimedes ya. Gitulah, ini penulis siapa, metodologinya apa, eksperimen atau apa, atau pemodelan apa. Nah, kalau gue minta tolong Josia, khusus untuk ini Jos, untuk Modelika, tapi tentang pemodelan sistem gitu Jos. Pemodelan sistem Modelika. Model atau pakai komponen model ataupun gimana yang sampai saat ini tuh gimana sih perkembangan pemodelan sistem di Modelika gitu loh. Ya kalau bisa sih ini sih, kalau bisa FCC, tapi kalau misalkan FCC nggak ada, ya yang semisal misalkan power plan gitu-gitu. Itu sih. Gimana? Bu Chandra ada saran nggak, Bu? Gimana? Oke sih, saya nggak masalah, Bang. Oke, sip. Nanti kita terus tolong gitu ya. Nah, contohnya ininya nggak, Bang? Contoh draft tadi. Ini ya, tak kirim ya ntar ya. Oke, sip. Oke. Ya udah. Jadi tadi ya, apa aplikasi Modelika untuk pemodelan sistem ya. Sip, nanti kita bahas. Yeah. Oke. Thank you ya, Jos ya. Ya, oke, makasih ya teman-teman semua. Makasih Bang Edo. Pamit. Ya. Masalah Jos. Oh. Lanjut ya. Yuk lanjut, Bang. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aduh, maaf. Bucan atau Mas Farisi, ada yang ditanya nggak tadi konsep yang ini? Gimana kita memodelkan atomic model tapi untuk skema yang ada convection-nya gitu. Itu sih, gimana teman-teman? Belum, saya lagi baca-baca. Oke, sip.
Kayak gini sih kalau gue lihat nih. Kayak gini ya, kayak gini. Coba kita lihat lagi. Tadi tuh sebentar. Kita lihat yang nah ini yang saya maksud. Ini kan pasti nanti disuruh apa namanya? Bakal di Delta PF. Oh, sorry. Kalau misalkan di apa? Kalau di Verstack itu A-nya itu dicoret ya. A-nya dicoret. Jadi dia saling meniadakan antara yang konveksi sama difusi kan ada suku A tuh di situ. Maka di sini A-nya nggak ada gitu. Sebenarnya dia tuh A-nya itu hasil dari integrasi gitu kan. Kalau kita lihat di sini, kita lihat dari awal ini kan, nah ini kan diintegrasi kan antara yang dikonveksi sama difusi kan. Harus ini muncul A nih. Jadi rho kali U kali properties transportnya dikali A karena hasil dari integral dari persamaan covariant equation ini. Nah A-nya ini dicoret gitu loh karena kiri kanan A sama dianggapnya kan. Maka dicoret, maka jadi persamaannya cuma kayak gini doang gitu loh. Gitu. Makanya di apa namanya sebenarnya sih makanya di persamaan ini tuh persamaan yang hasil dari integrasi volume sih. Jadi udah ditulis dalam bentuk persamaannya kayak gitu. Di sini A-nya tak jadiin satu aja gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi karena ada efek konveksi, jadi saya tambahkan pengaruh dari aliran udara, aliran fluida yang mengalir dari poin A. Makanya di situ tadi tak apa namanya dengan sesuai dengan konsep apa sih namanya sesuai dengan konsep upwind di mana dia menyamakan bahwa nilai misalkan berarti kan kalau misalkan di titik P ini kan nilai P ini nilai temperatur sama dengan nilai di titik ini gitu kan kalau kita ngikutin konsep upwind ya nggak sih ya gitu kan makanya jadi fluxnya ya rho U kali A kali temperatur di sini gitu aja udah gitu. Nah udah coba kita hitung jadi cukup definisikan ini aja gitu loh definisikan ini aja nggak perlu apa namanya OS dikurang is gitu-gitu sih sederhana sih. Nah ternyata pas tak coba ya, gua running, iya lupa, ini kan belum di open Modelica, sorry, ini kan Modelica baru di loading, ininya library-nya yang lama. Pas tak coba running, ya ternyata hasilnya persis sama, gitu ya, persis sama. Jadi itu makanya dengan Modelica ini sebisa mungkin kita tuh lebih menyederhanakan persamaannya. Kita nggak perlu definisikan east westnya, tapi kita dari sisi fisikanya gitu, kita modelkan sendiri. Nah, itu pas kita lihat hasilnya sama gitu. Nah, ini sama bener nggak bang? Sama bang, jangan-jangan lu ngibul doang, enggak lihat ya. Kalau kita lihat ini, lihat dari hasil ini kan pakai upwind scheme untuk 5 node gitu. Ya, coba kita samain ya, mana upwind scheme tadi. Nah, di sini upwind scheme-nya. Oke. Nih. Sebentar. Oh, sorry. Ini untuk kasus yang U-nya 2,5 meter per second ya. Nah, coba tak ganti nih. Ini U-nya, ini kan U-nya 1. Tak ganti coba jadi 2,5 meter per second. Terus kita running lagi. Cepat. Nah, kita lihat ya. Bahwa sama nih itu hasilnya 0,99 ini 0,998 not 2 nya 0,9987 0,9921 952 ya kurang lebih berarti pemodelan kita dengan memodelkan bahwa ada heat tambahan dari konvektif kayak gitu konsepnya itu mas berarti valid gitu loh menurut gue sih kayak gitu ya gitu teman-teman. Nah, mungkin menarik nih kalau misalkan lo Kristo atau Rizal itu coba dengan konsep yang tadi gua coba terapin, tapi pakai metodenya mau quick atau mau apa gitu. Bisa nggak? Menurut gua bisa sih. Aduh. Gimana tuh? Coba nggak apa, cuman nanti ini tak kirim aja ya di grup gitu loh. Coba dipahamin dulu aja yang ini ya. Jadi sebenarnya perbedaannya cuma di sini doang nih. Nih. Ada tambahan ini nih. Sip. Oh iya, saya lupa.
sebenarnya konsep arusnya itu ada di kali CP. Nanti kita diskusi lagi deh. Karena ini terkait dengan heat transfer. Ada di kali CP. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita ngomong ini kan sebenarnya T ini gua anggap transport properties yang umum ya. Tapi kalau kita ngomongin temperatur, benar temperatur, ini persamaannya nggak kayak gini. Ini ada CP di sini. Jadi rho UA kali CP kali delta P. Kenapa? Karena governing equation-nya kayak gitu. Itu dari mana, Bang? Nih, kita lihat lagi ya. Kan tadi kan konsepnya kita lihat di halaman 66. Gue belum nyadar. Oh iya, nih. Terbulan, sorry. 44. Maaf. Jadi persamaan energi itu bisa diturunin jadi berbagai banyak bentuk ya. Di antaranya jadi persamaan energi yang menggambarkan temperatur. Nah, kalau kita lihat yang temperatur, di atas nih. Nah, kayak gini nih. Nih. Ada CP, DT kan. Ini kita hapus. Jadi ntar tuh bakal ada ini nih. Nah ini OCP. Kayaknya bukunya terlalu ini masih belum diturunin lagi. Ya, ada yang mau ditanyain nggak, bro semua? Bu Chandra atau Mas Faris? Mungkin ada yang mau ditanyain? Nah ini nih. Kita lihat ya. Rizal sama Kristo gimana? Jelas nggak kira-kira konsep yang tadi dijelasin? Cukup jelas, Bang. Jelas ya? Jadi Jadi kita pakai yang agak-agak. Ya, ternyata memang menggunakan konsep kayak gini bisa gitu diterima gitu. Jadi pemahaman fisiknya kayak gini ya. Jadi ada apa namanya key tambahan, ini key dari konvektif nih. Konvektif kayak gitu. Yang besarnya adalah rho kali U kali A kali T di sini. Karena menggunakan prinsip Apuin dan nilai di sini sama dengan nilai di sini. Kayak gitu. Ya. Disamain aja. Oke. Bang, gua mau nanya, Bang. Oke, boleh. Kan tadi fluidanya bergerak, Bang ya. Nah, terus sebenarnya T itu suhunya siapa? Suhunya fluida atau suhunya si pipa? Oh, itu suhunya fluida. Fluida kita belum ngomongin. Karena pipa, kita kan? ngomongin CFD itu ngomongin domain fluidanya gitu loh, bukan domain pipanya. Oh, menarik nih. Oh, menarik gitu. Ini. Jadi pertanyaan yang menarik ya. Kita ini sampai sekarang membicarakan domain fluidanya, bukan domain pipanya gitu ya. Jadi yang kemarin tadi itu transportif itu tuh domain fluida, itu domain fluidanya. Ya. Sip. Makasih. Berarti fluidanya suhunya beda-beda, Bang ya, gitu ya? Gimana? Berarti suhunya fluidanya beda-beda, Bang ya? Sepanjang sumbu X itu ya? Bisa. Beda-beda, iya. Tergantung kontrol volumenya ya? Oh iya. Tergantung kontrol volume, tergantung U-nya. Ini kalau U-nya kita gedein lagi, bakal berbeda lagi ntar, ya nggak sih? Iya. Karena kan efek dari konvektif kan bakal lebih, kalau misalkan U-nya kita tambahin, bakal lebih besar lagi efek konvektifnya gitu. Iya. Oke, gitu deh. Nah gitu, jadi memang gue sih lebih suka dari sisi konveks ini ya, fenomena fisiknya ya. Oh iya teman-teman semua, ini kan sebenarnya udah asar nih. Iya. Abis kalau kita break dulu, terus mulai jam 4 keberatan nggak? Atau ada yang punya cara lagi? Jam 4 ada asistensi, Bang. Hah? Jam 4 gue ada asistensi. Oke. Kalau gitu gini aja deh, Dias. Sorry ya, ini gara-gara karena waktunya kemepet. Mungkin nanti ini gue share. Ya. Mungkin biar cepat ini aja deh. Gue pengen ngasih PR nih buat Bung Rizal dan Bung Kristo. Sebenarnya kalau Rizal sebenarnya cukup lanjutin yang kemarin. Nah, gue pengen denger juga sih.
Rizal sama Kristo. Oke deh, kita dilanjut ya, kita selesaiin jam 3.20 mungkin ya. Mengingat atau sebentar. Rizal sama Kristo jam 4 ada acara nggak? Nggak ada sih Bang. Bisa lanjut kok. Gimana? Gue Nggak apa nih? lanjutin sih. Ya, Apa? Ada apa? Bisa aja sih. Oh, bisa aja. Kalau gini aja ya, biar cepet ya. Mungkin untuk Kristo dan Rizal, kalau Rizal kan sebenarnya udah dapat PR ya buat bikin paper gitu kan dari yang skripsinya si Bani. Bagaimana progresnya, Bung? Baru ngerangkum aja Bang. Sekalian mau nanya. Sip. Ya, mau nanya juga. Ya. Gimana tuh? Ya, lanjutin dulu Bang. Tadi mau apa setelah itu? Oh, setelah itu ya? Oh, berarti masih ngerangkum ya? Udah selesai ngerangkum. Ah, sip. Ini kalau bisa mulai bab 1, Jal. Coba bikin draftnya dulu tapi. Bab 1 itu introduction. Dibikin introduction-nya aja. Sesuai dengan skripsi Bang Bani. Oh, jadi saya tuh mengkonversi ya? Membuat ulang. Iya. Oke. Nah, coba Rizal nanti diskusi sama Bu Chandra. Iya, Bu. Konsultasi dulu Bang ya berarti ya? Iya, sama Bu Chandra tuh diskusi. Yang agak kurang jelas gitu. Ya, sip. Gitu. Gimana, Bu Chan? Gitu ya, oke. Biar bisa langsung cepet. Tapi rangkumannya di-share juga boleh nih di wiki. Oke, boleh nih. Nah, Kristo nih. Ya. Kalau Kristo, sebenarnya Kristo, gue mau ngasih tugas yang agak sama si siapa? Sama si Josiah gitu ya. Jadi Kristo, gue minta, ya, jadi studi literatur review turbin, review literatur. Formatnya kayak gini nih. Jadi nanti Kristo coba kumpulin yang banyak. Entah mungkin minggu depan 5 dulu gitu ya, atau 10 kalau bisa ya, kalau misalkan udah kuat bacanya gitu 10 gitu. Yeah. Nah, coba Kristo, gue juga lihat kemarin kayak di wiki atau di Google Drive Kristo udah mulai ngumpulin ini ya. Oh iya, itu saya udah masukin atau yang berkaitan dengan lumayan menarik sih. Nah itu dibikin aja kayak gini nih Kristo gitu loh. Judulnya apa, tahun berapa, penulisnya berapa, tujuannya apa gitu loh. Oke. Jadi nanti nanti outputnya apa? Outputnya kita bisa bikin review artikel juga gitu loh. Review artikel itu kalau lengkap bisa ngebantu banget buat penelitian selanjutnya gitu. Lengkap ya? Paling nanti topik fokusnya mau ke arah mana sih? Nah ya tuh, tadi sistem apa Bang? Sebenarnya kan kita fokusnya pemodelan ini ya, satu dimensi turbulen ya, gitu sih. Oke. Heat transfer. Nah, kalau khusus Kristo, coba ini aja dikumpulin pemodelan satu dimensi, gitu. Pemodelan satu dimensi turbulen. Iya, kemudian aliran, mau turbulen, mau laminar, kumpulin aja semua gitu ya, aliran yang penting. Aliran dengan heat transfer. Nah, terus yang aplikasinya langsung ke heat transfer sih kalau bisa. Iya, oke. Gitu. Jadi nanti gimana? Nanti karena ketika kita buat jurnal itu, kita harus punya peta nih. Penelitiannya sekarang sampai mana sih gitu loh. Penelitian terbaru itu udah sampai mana sih sebenarnya gitu loh. Nah, nanti di situ kita bisa cari apa gap penelitian yang kita bisa isi di situ. Nah, kayak gitu sebenarnya. Tujuannya kayak gitu. Yeah. Itulah. Bahkan di suatu penelitian jurnal itu value atau nilai paling kuat di situ. Yeah. Ketika kita tidak punya keterbaruan karena kita tidak mengikuti penelitian yang paling update, maka mungkin ya akan ditolak gitu loh. Karena ya penelitian itu udah dilakuin, ngapain dibikin lagi gitu loh. Kayak gitu ya. Bang, gimana caranya kita tahu bahwa yang udah kita ketahuin itu udah semuanya gitu? Kan Kristo tadi nyari sumber kan. Nah, memang itu caranya. Memang kalau secara mutlak, oh iya nih, memang ini belum dikerjain, itu ya cara yang kita cuma bisa pendekatan, kita sudah men-state penelitian terbaru dengan jurnal-jurnal yang top. Ini masalahnya. Nah, kenapa harus jurnal yang top? Karena jurnal yang top itu
itu kemungkinan besar dia sudah melalui tahap screening dari reviewer, yang mana sudah dipastikan sudah sangat ketat diseleksi dan sudah bisa dipertanggungjawabkan bahwa penelitian itu tuh benar-benar penelitian yang baru gitu loh. Udah diverifikasi. Gimana? Udah diverifikasi. Iya, melalui peer review namanya. Nanti kita belajar lagi peer review. Gitu sih. Jadi kalau bisa carinya yang jurnalnya yang ini ya, yang kan UI kan punya akses tuh Science Direct tuh, nah kayak gitu. Iya. Entah Springer, entah Science Direct, gitu-gitu sih. Di Nature banyak juga yang bagus. Iya, Nature. Pokoknya, jadi kita bisa memastikan, ya kita nggak bisa pastiin juga sih. Cuman yang kita bisa lakukan, kita studi literatur yang banyak, ya. Sampai kita benar-benar menemukan bahwa memang belum ada yang meneliti itu, gitu sih. Nah, kalau misalkan kalau udah ada yang meneliti itu, gimana? Misalkan data ada, nah ternyata ada, antara berarti dia itu nggak publikasi atau kita kurang banyak baca literaturnya gitu sih. Makanya emang penting banget sih. Paling iya memang berita kan. Benar kayak gitu. Gitu sih. Nah, karena gue mau sholat asar, mungkin itu ya tugas dari Rudias. Yas, ada hal penting Mas, mau sampaikan Mas? Gue sih nggak ada Bang, masih progres yang kemarin. Ya, verifikasi alat belum ada nih. Belum ada target lagi nih, Bung. Kenapa? Verifikasi alat masih disusun ya? Bagaimana? Iya, masih on progress. Oke. Secepatnya ya, biar kita bisa gerak nih. Paling at least tuh minggu depan udah selesai, bakal gua share gitu sih tentang itunya, sama yang alat-alat yang bilang dibutuhin apa aja gitu kan. Iya, kalau bisa gini, kalau udah selesai nggak perlu nunggu hari Sabtu gitu loh. Misalkan lu udah hari Selasa udah selesai, gitu ya, udah sikat aja gitu ya. Oke deh. Mas Faris. Sorry nih Mas Faris, kayaknya saya mau sholat asar dulu ya. Mungkin nanti mungkin segitu dulu ya dari gue nggak enak nih kalau sampai jam 4. Mas Faris, gimana Mas Faris? Mungkin nanti kita sharing ini aja ya, sharing di grup kalau misalnya Mas Faris mau nge-sharing sesuatu atau nanya sesuatu Mas ya. Gitu loh. Cuman dari kemarin sih saya udah mintain Mas Faris dipersiapin tuh Mas buat jurnal sesuai dengan permintaan Pak Indra tuh tentang atomic model di ruang bakar di CC gitu. Itu sih. Ini lagi cari literatur sih. Kalau sekarang cuma cari literatur terus lihat-lihat video dan rekaman-rekaman sebelum-sebelumnya dari Oke. Oke deh kalau gitu, mohon maaf nih Mas Faris ya karena terbatas waktu. Oke, itu aja deh dari saya. Ya sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam. Berarti nggak Oke. Ini nggak meet lagi ya, Tok? Udah ya, selesai ya? Iya, seharusnya udah bubar. Kita nggak ada apa-apa lagi kan untuk minggu depan.